Pak Bupati malam ini diwakili oleh Pak Sekda dan Pak Sekda yang saya hormati di Jawa Barat bisa terlaksana. Yang tidak kalah saya ucapkan terima kasih adalah pada semua teman-teman anggota PHRI, anggota IHGPA juga yang ada di Kabupaten Pangandaran yang sudah support penuh buat kami di PPC PHRI Pangandaran ini dalam lancarnya dan terselenggaranya Rakerda 3 BPD PHRI Jawa Barat di malam ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ucapkan Wilujeng Sumping di Kabupaten Pangandaran. Saat itu bertemu dengan rekan Pak, kenapa harus mundur ya jadi jadi tuan rumah Rakerda ini ya. Karena waktu di Bogor ya Pak Ketua, waktu di One di Rakerda 2 sudah diputuskan bahwa Pangandaran menjadi tuan rumah Rakerda 3 BPD PHRI Jawa Barat saja. Atas support dan dukungan beliau, akhirnya alhamdulillah malam ini bisa terlaksana dan kita bisa bersilaturahmi dan bertatap muka di baru hotel Pantai Indah Resort untuk melaksanakan Rakerda 3 ini. Semua harapan dari Rakerda 3 ini tadi di dalam situasi dan kondisi saat itu di Pangandaran. Saat itu hotel boleh akupansi di 50% kalau nggak salah, tapi tempat pariwisata ditutup. Sedangkan Kabupaten Pangandaran ini hotelnya hampir 99% berada di dalam kawasan pariwisata. Jadi kalau pariwisatanya ditutup, bagaimana kami bisa menjalankan hotel ini, hotel dan restoran yang ada di dalam ini? Dengan dukungan Pak Bupati saat itu, sekitar 2 minggu setelah surat kami direspon, alhamdulillah saat itu wisata Pangandaran dibuka, tapi dengan segala aturan dan segala persyaratan yang harus kita penuhi. Saat itu juga kita berkolaborasi dengan TNI Polri untuk membuat yakin bahwa wisata Pangandaran ini memang aman. Kemudian setelah itu Pak, kemarin Pangandaran ini diguncang dengan hoax yang sangat luar biasa, sehingga Pangandaran ini tidak menjadi pilihan di saat Natal dan Tahun Baru untuk orang datang ke Pangandaran saat itu. Okupansi kami Pak, kalau seluruh Pangandaran, kalau digabung dari Batu Laras, Batu Biru, Bojong Salawe, Karangga dan Pangandaran, posisinya hanya di 21,05% Pak di siang kamarnya. Tapi kalau di Pangandarannya, kalau di sininya itu di posisi 43%. Tapi kalau dari satu kabupaten itu posisinya hanya di 21,05%. Makanya dengan momen Rakerda 3 ini, saya berharap bisa meyakinkan kepada seluruh BPC dan seluruh dinas pariwisata dan semua juga yang ada di Jawa Barat, dengan datangnya ke sini bahwa yakin Pangandaran ini ke dalam keadaan aman. Waktu saat itu betul Pak, ada hoax katanya air laut naik sampai sekian meter gitu ya. Itu betul Pak, tapi di tengah ya, tidak di pinggir. Dan kalau di pinggir pun terjadi memang saat itu pancaroba. Pancaroba itu adalah siklus tahunan yang memang selalu terjadi di Pangandaran dan yang paling besarnya per 5 tahun. Dan itu bukan hal yang luar biasa. Tapi karena hoax itu lebih mahir lah istilahnya dalam mengemas sebuah konten supaya mereka tertarik. Nah ini mungkin yang menjadi PR kita semua, bagaimana kita menangkal hoax itu. Ya, saat inilah mungkin momennya, nanti Pak Ketua BPD juga minta bantuannya dan kepada semua BPC PHRI se-Jawa Barat, bahwa setelah Anda datang ke sini mungkin akan melihat secara langsung bahwa Pangandaran ini memang aman dan nyaman untuk dikunjungi. Selain itu mungkin di rapat kerja daerah 3 ini Pak Ketua BPD dan rekan-rekan, banyak sekali yang waktu di Bogor ya, dari bidang organisasi, dari bidang organisasi, kemudian rekomendasi ya, terus rencana kerja juga masih banyak akhirnya Pak Ketua yang belum bisa kita implementasikan secara maksimal sampai dengan Rakerda 3 ini. Nah mudah-mudahan di Rakerda 3 ini kita bisa ulang, kita pastikan bahwa itu bisa terimplementasi dengan baik dan kita bisa laksanakan untuk lebih memajukan lagi bagaimana PHRI ini bisa memajukan pariwisata di daerah masing-masing. Karena kita sadar bahwa majunya daerah pariwisata ini
tidak semata-mata hanya kewajiban dari pemerintah daerah, tapi kita juga sebagai organisasi yang bergerak di bidang pariwisata mendukung pemerintah daerah untuk bagaimana pariwisata Pangandaran ini menjadi lebih maju. Karena kalau memang okupansi hotelnya tinggi, Pak, kunjungannya banyak, yang diharapkan pemerintah itu mungkin dari PHR-nya, Pak, pajak hotel dan restorannya. Kalau misalnya pengunjungnya banyak, ya pasti pendapatan PHR-nya juga tinggi. Ya, karena yang bayar pajak itu mungkin bukan dari hotelnya, Pak, tapi dari pengunjungnya yang memang sudah ditetapkan peraturannya oleh pemerintah daerah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung acara di malam ini. Ucapkan sekali lagi selamat datang kepada semua yang di Kabupaten Pangandaran. Dan nanti setelah rakerda di hari Jumatnya kita akan mengadakan city tour, Pak. Dan nanti bersama-sama yang akan berakhir nanti karena itu hari Jumat. Kita tidak boleh lebih dari jam 11, Pak. Jam 11 kita ending di Tanjung Cemara, Pak, supaya rakerda 3 ini bisa punya kenang-kenangan dengan menanam pohon mangrove dan pohon cemara di Tanjung Cemara bersama-sama dengan dari kehutanan, Pak, di hari Jumat itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisata berkelas dunia yang berbicara kepada karakter bangsa. Di sini karena kami ini hampir mempunyai 91 km panjang pantai. Pengusaha terutama di sektor hotel dan restoran itu terkapar, ya. Nah, sehingga kita harus melakukan program penyelamatan, pemulihan dan penormalan ekonomi pariwisata khususnya. Itu yang penting, ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk pada fase pemulihan, ya, yang akan menuju penormalan. Itu. Makanya pada rakerda kita ini kita khusus membahas masalah apa yang harus kita lakukan untuk tahun 2023 dalam rangka pemulihan dan recovery. Kemudian kenapa kita memilih Pangandaran? Karena Pangandaran ini adalah kalau menurut kami itu satu-satunya yang harus kita unggulkan, ya. Jadi ada kewajiban moral wartawan juga. Bagaimana kita menjadikan Pangandaran ini menjadi 10 destinasi wisata. Kalau 10 destinasi wisata utama itu tidak masuk, tidak, Jawa Barat tidak ada yang masuk. 10 destinasi baru juga di Jawa Barat tidak ada yang masuk. Nah, sekarang PR bagi kita semua bagaimana keseriusan pejabat pemerintah Pangandaran, terutama bupati dan aparat-aparat semua lainnya, terutama dinas pariwisata, dalam rangka untuk mempersiapkan agar supaya Pangandaran ini menjadi salah satu tujuan wisata nasional, 10 wisata unggulan. Itu harapan kita. Kita udah punya potensi, kita laut sudah ada, marahin harusnya. Pada saat Bali itu sepi, Bali itu tidak boleh dikunjungi, orang kan mengunjungi Pangandaran. Harus ini momen yang sangat tepat bagi Pangandaran, ya. Kalau bisa mempertahankan bahwa Pangandaran ini membangun image Pangandaran ini menjadi baik bagi para wisman dan wisnus, ya. Cuma sayang pada saat itu ada kesan menurut saya yang saya terima bahwa ternyata tidak begitu bersih, banyak sampah yang bertebaran di mana-mana. Nah, ini harus kita jaga ke depan, ya. Bagaimana pemerintah juga harus menganggarkan. Karena kita bicara dari Pangandaran tidak ada lain yang diunggulkan itu adalah pariwisata. Kota Bandung PAD yang paling besar itu juga dari 1,1 triliun lebih, ya kan? Nah, harusnya Pangandaran harus diciptakan itu dari sektor pariwisata. Ya kalau hak itu mau kita ngomong. Kadang-kadang wartawan juga kadang-kadang mau aja sama masa di Bandung sama ngomong. Sebelum diberitakan itu ini disaring dulu lah, ya. Kalau dampaknya membawa dampak negatif nggak usah kita muat. Jangan kita mencari sensasi-sensasi saja. Sering itu, padahal nggak ada apa-apa di sini kan. Di berita itu bahwa dikhawatirkan di Pangandaran itu terjadi cuaca yang tidak bersahabat. Orang nggak jadi datang ke Pangandaran. Padahal di sini nggak ada apa-apa. Itu persoalan tuh. Jadi berita hoax itu mah. Ya, misalkan kejadian ada apa memang ada. Ya, kalau ada yang memang kita beritakan yang benar. Kalau Cianjur ya itu kan jelas. Jelas dampak. Jadi kejadian di Cianjur itu
Kalau okupansi hotel yang terbaik di Jawa Barat ini yang paling tinggi itu adalah Bogor. Yang kedua itu Cirebon. Ya. Yang ketiga baru Bandung dan sebagainya. Ya. Nah, pada saat kemarin itu ternyata Bogor itu turun. Kenapa Bogor turun? Karena dampak daripada gempa. Ya. Nah, kemudian Pangandaran kenapa turun? Karena isu daripada yang terjadi itu cuaca yang tidak bersahabat. Nah, itu kan. Jadi ini kita harus, kalau saya pribadi saya tidak pernah nasional itu nggak ada urusan sama. Saya nggak bikin nasional, yang kita pikirkan itu di Jawa Barat. Ya. Kita mendukung Gubernur Jabar menginginkan Jawa Barat itu menjadi provinsi pariwisata. Kita harus dukung itu. Ya nggak bisa hanya Pemda, nggak bisa. Termasuk kita termasuk wartawan. Ya kalau benar ya kita benar, kalau salah ya kita salah. Saya kalau siapa salah nggak ada urusan, saya kritisi. Sebab kita mengkritisi itu bukan kita ingin menjatuhkan orang, kita memelihara orang agar supaya mereka selalu baik. Bahas tentang apa yang harus kita lakukan ke depan, ya, dalam rangka pemulihan dan recovery. Baik, udah mau recovery kudu aya boga duit kemarin recovery, ya. Boga duit kudu ada dukungan dari perbankan. Perbankan harus bebaskan harus laksanakan relaksasi dan restrukturisasi. Dan buka keran untuk kredit untuk pariwisata. Kita bawa ke Pangandaran supaya recovery ini bisa berjalan sesuai dengan yang akan dilaksanakan di program kerja kita. Program kerja kita saat ini adalah merecovery perekonomian khususnya pariwisata. Bagaimana pariwisata Pangandaran ini bisa kembali bangkit meraih masa keemasannya sebelum masa pandemi, itu yang kita inginkan. Nah, besok di rapat komisi rekomendasi dan istilahnya program kerja, pasti kita akan masuk di komisi itu untuk menyampaikan bagaimana langkah-langkah untuk membangkitkan kembali pariwisata yang ada di Pangandaran. Seluruh BPC PHRI hadir dan beberapa kepala dinas kota kabupaten di Jawa Barat juga hadir. Pak Bupati tadi memang berhalangan karena sedang ada di Jakarta acara partai, tapi Pak Gubernur sempat menyampaikan sambutan melalui TV. Sampai saat ini begitu saya masuk dulu tahun 2018, ya saya juga di bulan Agustus tahun 2018, saat itu ada 30 anggota aktif Kabupaten Pangandaran dari 60 anggota saat itu yang saya lihat begitu saya masuk di situ. Dan sampai saat ini Pangandaran mempunyai anggota sekitar 353 anggota dari 30 yang pertama saya masuk di BPC PHRI Kabupaten Pangandaran. Mudah-mudahan dengan banyaknya anggota ini kita bisa menyatukan visi dan misi bagaimana caranya membantu pemerintah daerah untuk membangkitkan pariwisata di Kabupaten Pangandaran. 72. Kita hampir 99% masuk anggota ya. Ada beberapa yang belum itu, ya itu. Kita hampir 99% masuk semuanya. Ya, mudah-mudahan yang tidak bisa recovery hanya satu saat itu, yaitu maaf tidak disebutkan itunya ya. Mereka sampai berbulan-bulan ya setelah pandemi ini juga selesai, yang lain sudah buka. Salah satu hotel kita ini memang belum bisa buka, tapi 4 bulan kemudian mereka bisa buka kembali. Restoran ada Pak? Restoran tidak. Masalah sampah saat kita di benar-benar high season, big season ya, kayak Natal dan Tahun Baru atau Lebaran. Ya karena kendalanya, karena penuhnya pengunjung, si mobil pengangkut sampah itu nggak bisa masuk. Ya, nggak bisa masuk ke lokasi dan terhambat. Jangankan mobil sampah, mobil pengunjung saja tidak bisa bergerak. Nah itu yang menjadi permasalahan, makanya Dinas Pariwisata dan Dinas DLHK mungkin harus ada terobosan-terobosan baru, inovasi-inovasi baru bagaimana sampah ini bisa terangkut walaupun mobil sampah itu tidak bisa ke pantai. Contoh misalkan dengan ATP yang dimodifikasi, yang mereka bisa lewat pantai juga. Jadi tidak atau beach clean yang direncanakan dan digemur-gemurkan itu juga udah hampir 2 tahun lebih bakal ada beach clean ini juga kita tunggu ya realisasinya seperti apa ya. Ya masih wacana, belum rencana juga ya. Nah itu. Tapi kami dari PHRI begitu ada hari-hari besar dan besoknya selesai, kita langsung turun ke lapangan.